Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alham, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Antropologi Angkatan 2023. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah saya akan membahas sedikit tentang peradaban kuno, salah satu suku bangsa paling berpengaruh di Nusantara, yaitu suku Bugis. Bagian 1. Pengenalan suku Bugis. Suku Bugis adalah suku bangsa di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa yang mendiami barat daya Pulau Sulawesi. Mereka termasuk dalam rumpun Austronesia. Suku Bugis dikenal memiliki karakter keras, menjunjung tinggi kehormatan, namun juga ramah dan setia kawan. Interaksi sosial mereka berdasarkan sistem patron klien, dan mereka memiliki mobilitas tinggi sebagai perantau. Orang Bugis dapat ditemukan di berbagai wilayah Nusantara, mulai dari Semenanjung Melayu hingga Papua, dan dari Filipina Selatan hingga Australia. Orang Bugis melakukan beragam aktivitas seperti pelayaran, perdagangan, dan juga pertanian. Berlawanan dengan anggapan umum bahwasannya orang Bugis pada dasarnya adalah petani, bukan pelaut sejak zaman dahulu kala. Aktivitas maritim orang Bugis baru berkembang pesat pada abad ke-18 Masehi, dan perahu pinisi baru ditemukan model akhirnya antara akhir abad ke-19 hingga tahun 1930-an. Julukan bajak laut yang disematkan juga sangat keliru dan tidak berdasar. Mereka memiliki ciri khas yang menarik, seperti mampu mendirikan kerajaan tanpa pengaruh India dan tanpa membangun kota sebagai pusatnya. Orang Bugis juga mempunyai tradisi kesusastraan lisan dan tulisan yang menghasilkan epos Lagaligo, salah satu epos sastra terbesar di dunia yang lebih panjang dari Mahabharata. Setelah memeluk Islam pada awal abad ke-17, orang Bugis menjadi salah satu suku di Nusantara dengan identitas keislaman yang sangat kuat, menjadikan Islam sebagai bagian integral dari adat istiadat mereka. Namun, mereka juga mempertahankan kepercayaan pra-Islam. Salah satunya adalah tradisi para bisu. Sekelompok pendeta yang dapat berkomunikasi dengan dewa leluhur. Tanah Bugis. Kondisi geografis dan ekologis Sulawesi Selatan sangat menentukan sejarah dan identitas orang Sulawesi. Pulau Sulawesi dengan luas 191.800 km persegi lebih besar dari gabungan Pulau Jawa dan Madura. Namun, pada awalnya orang Eropa mengira Sulawesi adalah beberapa pulau terpisah karena kurangnya jalan darat yang menghubungkan keempat semenanjungnya. Sulawesi Selatan adalah semenanjung yang paling padat penduduknya dan paling giat mengelola tanah di Sulawesi. Pada tahun 1999, kepadatan penduduknya mencapai 128 jiwa per kilometer persegi, jauh lebih tinggi dari Sumatera dan Kalimantan. Daerah paling padat berada di wilayah pertanian, pedalaman, dan dua kota pelabuhan utama di pantai barat, yaitu Parepare dan Makassar. Di selatan provinsi terdapat gunung berapi tidak aktif bernama Puncak Bantaeng dengan dua gunungnya, Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lempowatang. Hutan di Sulawesi Selatan mencakup 35% dari total daratan, dengan 70% diantaranya berada di pegunungan utara. Penebangan hutan yang intensif sejak
abad ke-14 Masehi telah menyebabkan erosi dan pendangkalan danau serta muara sungai. Bahasa di Sulawesi Selatan terdapat 4 kelompok etnis terbesar, yaitu Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar. Bahasa mereka berasal dari subrumpun Austronesia Barat, dengan perbedaan relatif antara dialeknya. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidendreng, dan Pare-Pare. Bahasa Woto yang ditemukan di daerah Woto berhubungan erat dengan bahasa asli kerajaan Luwu. Bahasa Wolio digunakan di Buton memiliki kemiripan linguistik dengan bahasa Bugis, Wajo, dan bahasa Layolo. Suku Bugis dan tetangganya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar merupakan 4 kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan. Meskipun mereka memiliki bahasa yang berbeda, mereka memiliki banyak persamaan budaya. Interaksi antara mereka pada umumnya didasarkan pada hubungan timbal balik dan bukan dari dominasi politik. Bugis dan Makassar. Makassar sejak abad ke-18 menjadi kota pelabuhan besar yang banyak dihuni orang Bugis, sehingga orang luar sering menyamakan Bugis dan Makassar. Istilah majemuk seperti Bugis Makassar muncul karena adanya persamaan identitas, terutama sebagai sesama Muslim. Namun, keduanya tetap merupakan entitas berbeda dengan bahasa yang tidak saling dipahami. Bugis dan Toraja. Meskipun orang Bugis dan Toraja memiliki beberapa kesamaan, pandangan umum yang mengatakan mereka memiliki banyak kesamaan bahasa itu keliru. Kenyataannya, bahasa Bugis dan Toraja memiliki perbedaan yang paling mencolok. Kosakata bahasa Bugis memiliki 43% kemiripan dengan bahasa Makassar dan 40% dengan bahasa Toraja. Interaksi antara kedua suku ini tidak hanya terbatas pada masalah perdagangan, tetapi juga mencakup perkawinan antar suku, dan orang Bugis juga seringkali berdagang di daerah Toraja. Mereka memiliki ciri khas yang saling melengkapi. Bugis dan Bajo. Sejak abad ke-16, pelaut Portugis menyebut orang Bugis dan Bajo sebagai orang Makassar yang disamakan dengan perompak. Padahal, suku Bajo bukanlah suku perompak, melainkan suku pengembara laut yang jarang mendiami daratan dan dikenal sebagai pedagang komoditas internasional. Suku Bajo juga menyediakan komoditas pesisir seperti teripang, sirip penyu, mutiara, dan kerang. Orang Bajo dapat berbicara dalam 4 bahasa sama: Bugis, Makassar, dan Indonesia. Bagian kedua, hipotesis rekonstruksi data dan arkeologis. Sejarah awal Bugis tidak begitu jelas karena tidak adanya monumen atau prasasti Hindu-Buddha yang bisa dijadikan acuan. Karena itu, kita mengandalkan bukti arkeologis dan tradisi lisan. Hipotesis rekonstruksi prasejarah Bugis di Sulawesi Selatan diperkirakan sudah dihuni sejak 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Penduduk awalnya dianggap sezaman dengan manusia Wajak di Jawa Timur.
Mereka mengalami proses asimilasi dengan populasi pendatang baru, yaitu orang-orang Austronesia, yang diperkirakan tiba sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan ini membawa kebudayaan maritim dan pertanian data arkeologis, meskipun penelitian arkeologi ini tidak semaju di Eropa, berbagai kemajuan telah dicapai. Periode awal, gua-gua di sekitar Maros menunjukkan sisa-sisa kebudayaan Toalean yang dimulai sekitar 5.000 sebelum Masehi. Kebudayaan ini meningkatkan alat-alat batu seperti pisau, kapak genggam, dan mata panah bergerigi. Di periode ini juga ditemukan butir-butir padi dari sekitar 4.000 sebelum Masehi, salah satu temuan padi paling awal di Asia Tenggara. Zaman logam. Sulawesi Selatan memiliki sedikit pengetahuan tentang zaman logam awal. Istilah Bronze Iron Age digunakan karena tidak jelas apakah perunggu atau besi yang lebih dulu dikenal di Sulawesi Selatan ini. Tinggalan megalitik. Berbagai monumen megalitikum ditemukan dan kebiasaan menanam batu untuk menandai perjanjian masih berlangsung hingga abad ke-16 Masehi. Keramik impor. Di Sulawesi Selatan memiliki banyak temuan keramik impor. Sebagian besar dari dinasti Sung abad ke-13 hingga abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Bagian 3, epos Lagaligo dan peradaban awal. Selain arkeologi, siklus Lagaligo adalah salah satunya sumber tertulis yang bisa memberikan gambaran mengenai masa lalu Bugis sebelum abad ke-15. Epos ini adalah salah satu karya terbesar di dunia, bahkan lebih panjang dari Mahabharata. Siklus Lagaligo dan teks sejarah ada kesenjangan besar antara epos Lagaligo dengan teks-teks sejarah Bugis yang hanya mencakup periode sejak abad ke-15. Peristiwa dalam Lagaligo seperti pembagian dunia menjadi 3 tidak ditemukan dalam kronik sejarah. Lagaligo kemungkinan berasal dari tradisi lisan yang berkembang di sekitar Teluk Bone dan menyebar ke berbagai wilayah. Perbedaan Lagaligo epos ini memberikan gambaran tentang kebudayaan Bendawi dan aspek ritual masyarakat. Gambaran pakaian bangsawan dalam Lagaligo dapat dilihat pada pakaian pengantin Bugis masa kini. Laki-laki dan perempuan memakai sarung hingga mata kaki dengan sabuk atau ikat pinggang logam. Kaum pria pada zaman itu umumnya tidak memakai baju, melainkan selempang bahu, gelang, kalung, dan ikat kepala. Perempuan bangsawan memakai selendang dan perhiasan seperti kembang goyang dan sisir di rambut. Bahan pakaian ini seringkali berasal dari kain impor mahal, termasuk kain patola dari Gujarat. Siklus Lagaligo tidak menggambarkan perdagangan dan pelayaran sebagai aktivitas utama, melainkan lebih fokus pada perjalanan mencari pasangan atau memulihkan kehormatan. Epos Lagaligo ini juga tidak menyinggung hubungan dengan India atau Asia Selatan, meskipun beberapa nama tokohnya menunjukkan adanya pengaruh India. Bagian 4. Bangkitnya kerajaan historis dan sumber luar. Para ilmuwan Belanda dulu meragukan kemampuan penduduk pribumi Sulawesi Selatan untuk membentuk kerajaan tanpa pengaruh India. Namun, diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara sudah ada sebelum proses Indianisasi.
Mitos dan sejarah asal-usul kerajaan. Meskipun ada jejak pengaruh Hindu dan Buddha, serta kata-kata dari bahasa Sanskerta, ini mungkin hanya akibat hubungan perdagangan dengan wilayah barat di Nusantara. Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki akar budaya yang kuat, menangkal asimilasi. Hal ini mirip dengan proses Islamisasi yang terjadi beberapa abad kemudian, yang baru berhasil setelah perlawanan sengit. Kronik sejarah Bugis biasanya dimulai secara mitologis dengan pola yang seragam. Baik tradisi lisan maupun kronik sejarah sama-sama menyebutkan lenyapnya keturunan dewa yang diikuti oleh kekacauan berkepanjangan. Dan kekacauan ini baru berakhir dengan munculnya dinasti-dinasti baru. Sumber-sumber luar Sulawesi Selatan sudah terlibat dalam jaringan perdagangan skala besar sejak awal zaman logam. Bukti-bukti arkeologis dari luar menunjukkan beberapa hal ini. Yang pertama, artefak logam. Penemuan Nekara Heger I di Selayar menunjukkan bahwa tempat ini adalah jalur persinggahan perdagangan. Kapak corong perunggu juga ditemukan di Selayar dan di Makassar. Yang kedua, pengaruh India. Patung perunggu Buddha ditemukan di Sempaga dan Bantaeng, menunjukkan adanya pengaruh dari India. 3. Artefak emas. Topeng emas ditemukan di dekat Kerajaan Siang dan lempengan emas ditemukan di Selayar dan Luwu. Bagian 5. Pertarungan kekuasaan dan agama. Pada abad ke-16, kondisi fisik Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dari sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah Sungai Sadang yang bermuara di Selat Makassar dan Danau Sidendreng dan Tempe yang masih menjadi salah satu danau terbesar. Perekonomian utama saat itu adalah pertanian. Komoditas dan perdagangan produk ekspor utama dari pedalaman Bugis dan wilayah sekitar Makassar adalah beras. Sejak tahun 1511, beras yang diekspor dapat memenuhi seluruh kebutuhan kubu Portugis di Malaka. Selain beras, produk pertanian lain seperti kelapa, mangga, dan pisang juga diekspor. Hewan yang diekspor meliputi kerbau, babi, kambing, ayam, dan bebek, sedangkan sapi belum dikenal saat itu. Produk alam lainnya juga dikumpulkan dan diekspor adalah kayu, yaitu kayu cendana, damar, mutiara, dan cangkang kura-kura. Pada tahun 1544, orang yang sudah dapat membeli sejumlah besar barang dengan mata uang Portugis seperti kerbau, babi, kambing, atau beras ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sudah masuk ke dalam jaringan sistem moneter internasional. Sebelum itu, orang Bugis kemungkinan menggunakan sistem pertukaran yang dinilai dengan bubuk emas seperti yang digambarkan dalam epos Lagaligo. Baik, itu saja sedikit penjelasan saya mengenai manusia Bugis yang ditulis oleh Christian Pelras. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.